Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat view dan root. Nah, root dan view adalah sesuatu yang paling dasar yang harus kita pahami di dalam menggunakan Laravel. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari root dan view. Nah, root jika diartikan dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah root atau jalur. Kesimpulannya, root pada Laravel adalah bagian yang mengatur rute pada proyek aplikasi yang kita bangun dengan menggunakan Laravel. Nah, contoh kecilnya, kita bisa mengatur root URL pada aplikasi yang kita buat dengan Laravel. Misalnya, kita membuat root block, maka kita bisa memerintahkan untuk membuka view, menjalankan controller, dan lain-lain pada saat blok diakses. Nah, selanjutnya, apa itu view? View bertugas untuk menangani atau mengurus bagian tampilan. Dia menangani bagian user interface. Jadi, segala sesuatu yang akan tampil pada user interface akan kita buat pada view. Misalnya, menampilkan data dan lain-lain. Nah, root dan view pada Laravel sangat penting dalam aplikasi Laravel yang telah kita install sebelumnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba membuat root dan view pada Laravel. Cara bukanya, pertama-tama kita pastikan exam kita dalam keadaan aktif. Kita buka exam control panel. Kemudian kita aktifkan atau menjalankan Apache dan MySQL. Setelah di start, kita minimize. Dan kita ke CMD. Selanjutnya, kita masuk di dalam direktori project kuliah web kita. Caranya cd exam cd htdocs cd kuliah web. Setelah itu kita jalankan. PHP Artisan Serve. Kita enter. Oke, kemudian di minimize saja. Kita buka Google Chrome. Jika teman-teman menggunakan browser atau aplikasi pembuka internet lainnya, teman-teman bisa mencobanya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita ketik localhost /28000. Enter. Oke teman-teman. Nah, di sini ini merupakan halaman awal atau tampilan awal dari Laravel. Nah, tampilan awal pada project Laravel ini berada pada view yang bernama welcome.blade.php. Letaknya ada dalam folder resource, view, welcome.blade.php. Nah,
Ini secara default diperintahkan untuk tampil pada root web.php yang terletak pada folder root. Nah, selanjutnya kita coba buka di dalam file web.php. Pertama-tama, kita buka aplikasi Visual Studio Code. Kita buka aplikasi Visual Studio Code. Oke, di oke saja. Oh maaf teman-teman, kita peng saja dan buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, kita pilih folder, file, kemudian add folder to workspace. File, add folder to workspace. Open. Di open, kemudian kita pilih folder yang mana kita telah meletakkan project kuliah web kita. Di sini saya menyimpannya di local disk C. Kemudian exam, htdocs, kuliah web. Setelah itu kita add. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, teman-teman. Nah, setelah itu di bagian Untitled Workspace kita klik dan akan tampil sebuah folder yang akan ada di dalam kuliah web. Untitled Workspace. Kita klik folder root web.php. Nah, teman-teman sudah tampil. Di sini ada sintaks root /2 dalam kurung slash tanda petik 1, function tanda kurung buka kurung kurawal return view dalam kurung welcome titik koma. Nah, jika dijalankan, maka sintaks ini akan mereturn view welcome. View welcome welcome.blade.php. Jadi, kita tidak perlu menuliskan ekstensi welcome.blade.php. Kita cukup menuliskan nama view-nya saja. Namanya kan adalah welcome.blade.php. Kita lihat di mana lokasi welcome.blade.php itu. Lokasinya ada di resource, bagian view, yang tampilannya seperti Laravel di browser tadi. Nah, ini teman-teman. Kemudian view ini dipanggil oleh root tadi yang namanya web.php. Dan isi
dari welcome.blade.php adalah tampilan awal Laravel tadi. Ini adalah salah satu sistem templating pada Laravel dan kita akan mempelajarinya pada video selanjutnya sesuai dengan penjelasan dosen. Nah, teman-teman, ini kita dalam file welcome.blade.php. Kita coba merubah untuk membuktikan benar atau tidak bahwa file view welcome.blade.php yang ditampilkan. Kita coba merubah pada tulisan dokumentasi ini. Caranya, kita kembali ke Visual Studio Code, file welcome.blade.php, kemudian kita cari tulisan dokumentasinya, documentation dalam bahasa Inggris. Kita hapus dan gantikan dengan sebuah kalimat, atau mungkin teman-teman ingin menggunakan nama teman-teman sendiri pun bisa. Di sini saya akan menuliskan nama saya, Feni Grisma. Oh, tidak. Saya menggunakan kalimat mekanik motor. Oke teman-teman, kita Ctrl S, kita kembali ke Laravel di browser, di Google Chrome, kita refresh. Nah teman-teman, kita sudah berhasil mengganti nama ini. Nah ini menunjukkan bahwa ini adalah welcome blade, di mana yang tampak ini dibuka oleh resource return view welcome, maka akan membuka halaman view di welcome blade. Nah selanjutnya kita membuat root baru di Laravel. Kita ketik root, _2 get, simbol tanda kurung, hello, function, dalam kurung kurawa, kemudian kita enter. Nah di sini selain bisa mereturn sebuah view, ini bisa juga untuk mereturn sebuah string. Kita ketik lagi return, tuliskan sebuah kalimat sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan menggunakan kalimat hai, selamat datang di mekanik motor VR.
Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Pilih Save All. Kemudian kita ke halaman browser. Dan nantinya kita ketik nama root tadi yang telah kita buat. /hello. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman, sudah jadi. Belajar root baru untuk menampilkan view baru. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita enter. Di sini kita akan membuat root baru lagi untuk menampilkan view baru. Kita enter lagi. Kita ketik script root _2 get root _2 get dalam kurung block. Di sini kita membuat root t block. Comma function. Comma function. Simbol kurung kurawal. Kita enter. Return view block. Return view dalam kurung. Tanda petik blok. Tutup kurung. Akhiri dengan tanda titik koma. Jangan lupa untuk menyimpannya, teman-teman. Atau cara singkatnya tinggal Ctrl S saja. Selanjutnya, kita akan membuat view baru. Kita ke view. Kita ke view, kemudian ke tambahkan file baru dengan nama block.blade.php. Tambahkan dengan nama block.blade.php.
Oke teman-teman, filenya masih dalam keadaan kosong. Kita akan tambahkan script HTML-nya. Caranya mudah. Kita tekan tombol tanda maaf teman-teman, kelewatan. Kita tambahkan tanda seru, kemudian di tab. Tanda seru, kemudian tab. Ya teman-teman, script HTML-nya sudah ada. Di bagian yang diapit oleh head dan body, kita tambahkan sebuah kalimat. Saya akan menggunakan kalimat selamat datang di blog kita pakai BR untuk enter. Di bagian bawahnya saya tambahkan kalimat mekanik motor VR. Sesuai dengan nama root tadi. Kita file save all. Save. Kemudian kita ke halaman Google Chrome. Lalu kita ketik nama root tadi di atas. Blog. Kemudian kita enter. Nah teman-teman, sudah jadi. Selamat datang di blog mekanik motor VR. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar membuat controller pada Laravel. Nah teman-teman, sedikit penjelasan saya mengenai controller. Controller pada Laravel sama seperti pada framework kode Python. Laravel juga memiliki yang namanya controller untuk mengolah data. Controller merupakan jembatan atau penghubung antara view atau user interface dan model atau database-nya. Dapat dipahami bahwa controller adalah pengatur view dan model. Controller sendiri biasanya berperan sebagai pengolah data. Mungkin di beberapa contoh kasus, kita memerlukan penerapan logika atau pengolahan data, maka controller lah yang berperan. Baru kemudian ditampilkan pada bagian view atau user interface di aplikasi atau project kita. Nah, teman-teman, controller pada Laravel berada dalam folder app/http/controller. Sedangkan dokumentasi tentang controller berada pada link https://laravel.com/docs/6.x/controllers. Nah, teman-teman, cara membuat controller pada Laravel melalui dua proses atau menggunakan dua proses. Yang pertama, kita bisa membuat langsung file controller baru pada folder app http controller. Yang kedua, kita gunakan PHP Artisan dari Laravel. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan saya mengenai controller. Selanjutnya, kita akan masuk di cara pertama, yaitu membuat controller manual. Kita masuk ke Visual Studio Code.
Kita buka controller. PHP. Controller.php. Nah, teman-teman, ini merupakan bagian depan dari controller.php. Selanjutnya, kita akan membuat controller manual. Kita kembali ke controller tadi, lalu kita klik tambah file. Simbol tanda file pada bagian Untitled Workspace. Kita buat dengan nama teknisi controller. Perlu diperhatikan dalam tata cara penulisan di Visual Studio Code, di mana setiap awalan kata harus menggunakan huruf kapital. Di sini teknisi T-nya saya menggunakan kapital dan controllernya saya menggunakan huruf kapital. .php. Teknisi controller.php. Oke teman-teman, sepertinya saya salah membuat filenya. Saya tadi itu menambahkan folder. Dihapus saja. Kita kembali ke controller, tambahkan file. Nah, seharusnya menambahkan file, bukan menambahkan folder. New file, not a new folder. Teknisi controller.php. Teknisi controller.php. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, setelah itu filenya masih dalam keadaan kosong. Kita ketik script, buka siku tanda tanya PHP, enter, namespace app /http, name/http, namespace app /http /controllers, akhiri dengan titik koma. Controllers, akhiri dengan titik koma. Kita enter. Use illuminate. Script selanjutnya use illuminate, tulisannya illuminate. Illuminate /http /request
http://request titik koma kelas teknisi controllers. T-nya kapital dan C-nya kapital. Buka tanda kurung kurawal. Nah, di bagian tengah di sini adalah isi controller pegawai. Mohon maaf teman-teman, controller teknisi. Saya terbawa dengan penjelasan dosen saya. Controller teknisi. Kita save. File save all. Nah, teman-teman, setelah selesai, kita akan masuk ke cara menggunakannya. Kita mendeklarasikan controller teknisi dengan wajib mengextend dari controller dari Laravel. Dan perhatikan nama filenya sekali lagi. Kita wajib menuliskan nama file controller dengan benar sesuai dengan yang ada di atas. Cara kedua, membuat controller pada Laravel menggunakan PHP Artisan. Kita ke CMD. Setelah kita mematikan CMD tadi yang sedang berjalan, kita ke CMD lagi. Nah, saya akan menjelaskan PHP Artisan. Nah, PHP Artisan adalah fitur unggulan yang ada pada Laravel yang dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan pengembangan aplikasi atau website menggunakan Laravel. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan PHP Artisan. Coba nantinya kita ketik PHP Artisan pada terminal atau CMD, maka akan tampil perintah-perintah yang tersedia pada PHP Artisan. Kita sudah berada pada direktori CMD. Mohon maaf, terminal maksud saya. Kita akan masuk pada direktori folder kuliah web kita. Caranya cd/, cd exam, cd htdocs, cd kuliah web, enter. Nah, di sini kita akan membuat controller baru dengan nama. Di sini saya pertama-tama kita ketik script PHP Artisan, enter. Nah, teman-teman, ini yang tampil adalah perintah-perintah yang tersedia pada PHP Artisan. Selanjutnya kita aktifkan
controller yang mau kita buat. PHP Artisan, make .2 controller, montir controller, montir controller, montir controller. Kita periksa lagi skripnya harus sempurna tanpa bercacat celah agar programnya bisa jalan nanti. Pastikan kita menuliskan skrip dengan benar. Kita enter. Oke teman-teman, mohon maaf agak lemot. Enter. Jika muncul sukses berarti controller montirnya sudah berhasil. Oke teman-teman, controller create sukses. Kita sudah berhasil membuat controller dengan menggunakan perintah PHP Artisan. Selanjutnya, kita akan membahas cara menggunakan controller pada Laravel. Di controller, kita bisa melakukan apa saja. Di contoh ini, kita akan membuat contoh penggunaan controller yang sederhana. Kita akan mencoba memanggil controller dari root. Kita ke root. Oke teman-teman, kita ke root. Kita ke root web.php. Kemudian kita akan membuat root baru di situ. Kita enter. Enter. Skripnya. Oke, kita buat root baru dan akan memanggil controller dari root ini. Skripnya root double.2 get dalam kurung, jangan lupa tanda petiknya untuk setiap kata. Montir, koma, setelah tanda petiknya, montir controller, jadi di sini kita membuat root baru dengan nama montir. Oke, sebelum itu kita tambahkan sebuah script pad atau namespace pada action root agar mengantisipasi error pada saat Laravel 8 sedang aktif. Update maksudnya teman-teman. Oke, kita ketikan skripnya //http/montir controller
Add index. Kita akhiri dengan titik koma. Nah, teman-teman, ketika kita membuat root baru yang bernama montir, maka root akan memanggil montir controller index. Sintaks root bermaksud agar pada saat URL montir diakses, maka kita memerintahkan untuk menjalankan metode atau function index yang ada dalam controller montir controller .php. Karena controller montir masih kosong, maka kita akan membuat metodenya. Oke teman-teman, kita ke montir controller. Montir controller.php. Di sini kita akan membuat metode atau fungsi index dalam montir controller. Kita hapus dulu kata-katanya. Kita ketik script public function index. Public function index. Simbol kurung kurawal, kita enter. Kemudian return, tambahkan kalimat sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya akan menggunakan kalimat selamat datang. Selamat datang. Di mekanik motor VR. Akhiri dengan titik koma. Kita Ctrl S. File, save. Save lagi pada file web.php. Oke teman-teman, kita kembali ke CMD. Kita jalankan PHP Artisan Server. PHP Artisan Server. Kita enter. Baik teman-teman, sudah dalam keadaan berjalan. Minimize. Kita ke browser atau Google Chrome. Kita refresh. Di bagian atas kita ketik root tadi, montir. Oke teman-teman, ini akan memakan waktu beberapa lama. Iya teman-teman, dan error. Sepertinya skripnya salah.
Saya lupa menambahkan kata controllers. Kita tambahkan backslash controllers. Kita Ctrl S. Atau bisa di save ke file dan save. Kita kembali ke Google Chrome. Pastikan lagi skripnya benar tanpa bercacat celah. Di save. Kita kembali ke Google Chrome. Refresh. Oke teman-teman, sudah jadi. Selamat datang di Mekanik Motor VR. Baik teman-teman, setelah menampilkan ini, kita akan belajar passing data controller ke view Laravel. Oke teman-teman, saya sedikit menjelaskan mengenai passing data controller ke view Laravel. Passing data adalah proses mengover data. Data yang di-over adalah data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Nah, cara passing data atau over data ke view pada Laravel, kita bisa mengirim datanya dalam parameter kedua pada fungsi view. Sebelumnya, kita sudah belajar penggunaan root dan view sebelumnya. Fungsi view kita gunakan untuk memanggil view yang ingin ditampilkan pada layar. Nah, data yang ingin dipassing kita letakkan pada parameter kedua dalam fungsi view. Contoh, kita cek CMD-nya masih dalam keadaan berjalan. Contohnya sebelumnya kita sudah membuat controller montir. Kita ke CMD, lihat montir controller. Oke teman-teman, kita sudah berada pada posisi montir controller.php. Selanjutnya kita memanggil view dari controller Laravel. Kita mulai dengan memanggil atau menampilkan view dari montir yang terletak di controller montir controller. Sebelumnya kita telah membuat metode index pada controller montir controller. Nah, untuk mereturn atau mengembalikan string seperti pada sintaks yang ada pada layar ini. Sekarang kita akan coba memanggil atau menampilkan view pada controller. Jadi sampai sini kita tidak perlu memanggil view melalui root. Cara benarnya adalah view dipanggil dari controller untuk ditampilkan. Kita akan membuat view baru dengan nama biodata.blade.php. Oke teman-teman, kita akan membuat view baru. Kita ke view, kita tambahkan file, new file,
bernama biodata.blade.php. biodata.blade.php. Oke teman-teman, view-nya masih dalam keadaan kosong. Kita tambahkan script HTML-nya. Tanda seru, tab. Lalu pada bagian yang diapit oleh head dan body, kita tambahkan beberapa kalimat. Terserah teman-teman mau menambahkan kalimat apa. Di sini saya akan menambahkan kalimat selamat datang di mekanik motor VR. Kita BR untuk enter. Kita enter dan tambahkan kalimat pilihan tepat pengendara handal. Pilihan tepat pengendara handal. Kita Ctrl S. Nah teman-teman, pertama ini retronya kita panggil di bagian motor controller. Retronya kita panggil string. Nah ini. Sekarang retronya kita panggil view. Kita enter. Kita hapus saja. Return view biodata dan akhiri dengan titik koma. Ctrl S. Selanjutnya pada metode index yang ada dalam controller montir controller, kita panggil view biodata.blade.php ini. Kita Ctrl S dulu. Kita buka montir controller. Kita sudah berada dalam posisi montir controller. Sekarang, pada saat mengakses localhost 8000/montir, maka akan ditampilkan montir.blade.php. Karena sebelumnya kita telah memerintahkan root montir menjalankan controller montir.blade.php dan metode index pada saat root montir diakses sekarang. Coba kita lihat di root web.php. Root web.php. Ketika kita ketik ketika kita ketik montir, maka dia akan membuka montir controller index.
Nah, ini teman-teman script. Dan jalankan indeks. Di indeks dia mereturn biodata. Nah, ini indeks pada montir ini. Di indeks ini dia akan mereturn view biodata. Jadi nantinya ketika kita buka browser atau Google Chrome, dia akan membuka view biodatanya. Kita file save all. Kita ke Google Chrome. Kemudian kita coba refresh. Ini akan memakan waktu beberapa saat tergantung jaringan internet. Oke teman-teman, sudah jadi. Selamat datang di Mekanik Motor VR. Pilihan tepat pengendara handal. Jadi, pembuka view yang tepat harus dibuka dari controller. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, pembukaan view yang tepat harus dibuka dari controller. Selanjutnya, kita akan passing data dari controller. Montir controller.php. Ini metode indeks ke view biodata Laravel. Kita tambahkan script. Simbol dolar nama sama dengan tanda kutip. Kedua, Feni Grisma Bekulio. Akhiri dengan titik koma. Kemudian di bawah kita akan passing. Di bawah kita akan passing. Return view biodata. Tambahkan nama. Tanda kurung yang satunya. Nama sama dengan siku tutup. Nama sama dengan simbol siku tutup. Simbol dolar, nama. Jangan lupa akhir dengan titik koma. Nah, pada sintaks di layar, kita akan membuat variabel yang menyimpan data nama Feni Grisma Bekulio di sebuah variabel yang menampung value sementara yang bernama nama. Kemudian pada bagian ini, kita mengirimkan data variabel nama kepada view biodata.blade.php.
Di biodata.blade.php tambahkan kalimat nama saya. Kita BR lalu enter. Nama saya. Nama saya adalah (2) double kurung kurawal. Tambahkan simbol dolar untuk mengaktifkan variabel nama. Kita Ctrl S. Pertama kita ganti dulu ini biar lebih rapi. Awalan kata gunakan huruf kapital. Kita Ctrl S. Atau teman-teman bisa ke file lalu save all. Kita cek lagi. Di bagian tengah sini pada file montir controller kita tambahkan script variabel tipe motor. Sama dengan di sini kita masukkan jenis-jenis motor yang kita tahu. Di sini mungkin saya mengetahui sekitar 7 atau 8, yang mana ada file jenis motor sport, ada juga motor standar. Ada juga jenis motor cruiser. Jangan lupa membatasinya dengan memberi tanda koma ya. Ada motor trail atau off-road. Tanda petik 2. Ada motor bebek dan skuter metik. KTM. Dan yang terakhir ada bajai.
kita koma, akhir dengan titik koma. Nah, nantinya kemudian di bagian return view biodata ini, kita tambahkan lagi script nama sama dengan nama motor, Nah, pada view in motor, mohon maaf, pada kata motor ini, pada view kita akses dengan nama motor. Pada view nanti kita akses dengan nama motor. Motor sama dengan tipe motor. Kita akhiri dengan titik koma. Ini ada banyak jenis-jenis motor nih. Nantinya akan tertampil seperti list pada bagian view. Kita ke biodata.blade.php. Pada sintaks di layar ada array yang kita masukkan di dalam variabel tipe motor. Kita BR, kita enter. Ini nanti tipe motor saya singkat TP motor. TP motor. HR ini untuk garisnya, and for each. Oke, di bagian sini kita tambahkan script pull. Buka siku ul, tutup siku. Ul ini untuk list mungkin ya. Add for each, kemudian di bawahnya kita tambahkan U lagi di dalam tanda siku. Di bawah add for each kita tambahkan li. Buka siku backslash li. Tutup siku. Di bagian ul untuk penutupnya kita tambahkan slash juga, backslash.
add for each-nya simbol dalam kurung, T motor. Saya menggunakan T motor as TM. As ini alias atau pengganti bahasanya. As TM. Di bagian tengah li ini double kurung kurawal, simbol dolar, TM. Simbol dolar TM, tutup kurung kurawalnya. Nah, di bagian ini kita isi variabel TP motor yang isinya variabel TM. Di bawahnya kita akhiri dengan add and for each. Nah, for each ini untuk perulangan. Sekali lagi, for each ini untuk perulangan, dan perulangannya perlu diakhiri dengan add for each. Kita file, save all. Nah, teman-teman, perhatikan pada sintaks di layar. Data array tipe motor yang dikirim dari controller kita tampilkan dengan menggunakan for each, karena datanya dalam bentuk array. Data variabel motor kita ubah menjadi variabel TM. For each ini untuk perulangan. Dan dalam fungsi for each ini kemudian kita tinggal menampilkan variabel TM seperti pada sintaks di layar ini. Untuk penulisan fungsi for each dan perulangan lainnya dalam template Blade Laravel, kita tidak perlu menuliskan teks PHP lagi. Kita bisa menggunakan tanda add secara langsung. Kita save. Kita refresh. Jadi tadinya itu, teman-teman, dari tipe motor kita passing view. Caranya data-data dipisahkan dengan tanda koma. Kita kirim ke biodata.blade.php. Oke, teman-teman, error. Di sini mungkin salah script. Nah, di bagian sini saya lupa menambahkan simbol dolar tadi. Kita Ctrl S. Kita ke Google Chrome. Kita coba refresh.
Oke teman-teman, sudah tampil. Ini ada selamat datang di mekanik motor VR. Pilihan tempat pengendara Anda. Nama saya Feni Grisma Bekuli UTP Motor. Ada Sport, Standar, Naken, Cruiser, Trail Off-Road, Bebek, Skuter Matic, Up KTM, dan Bajai. Selanjutnya kita belajar request data pada Laravel. Saya menjelaskan sedikit. Pada saat kita belajar PHP, ada yang namanya get dan post untuk menangkap dan menerima data. Maka di Laravel juga sama. Ada istilah yang disebut request pada Laravel. Maksudnya juga sama. Ada proses menerima atau menangkap data dari inputan post, dan ada juga jenis proses penangkap data dari URL. Nah, ada dua proses request atau penerimaan data pada Laravel, yaitu yang pertama penerimaan data melalui URL, yang kedua penerimaan data dari input. Kita akan banyak menggunakan metode proses penerimaan data nantinya, atau menangkap data dari URL, atau menangkap data dari form input. Pada saat kita membuat proses login, itu akan membutuhkan itu create, update, delete pada Laravel. Dan proses yang memerlukan pengolahan data lainnya akan kita bahas satu persatu sesuai dengan pembelajaran kita lanjutan mengenai kuliah web ini. Oke teman-teman, kita mulai dengan cara menangkap data melalui URL atau URI. Menangkap data melalui URL. Di sini kita menggunakan teknik penangkapan data yang sederhana dan yang mudah sesuai dengan penjelasan dosen. Pertama, kita mulai dengan men-setting terlebih dahulu pada bagian root Laravel. Kita ke Visual Studio Code. Kita buka root web.php. Dalam project kuliah web yang sudah dibuat, kita akan buat root berikut pada root Laravel. Pada file web.php. Oke teman-teman, kita enter. Scriptnya root root _2 get dalam kurung teknisi slash nama koma \app /http.
/controllers / teknisi controller @index. Kita akhiri dengan titik koma. Nah, di root kedua ini kita copy saja biar cepat. Nah, jadi kita sudah membuat root baru pada parameter pertama, dan pada parameter kedua kita menangkap data menggunakan sintaks. Sebelumnya kita sudah membuat controller, teknisi controller. Kita buka, kemudian kita save dulu. Save all. Kita ke teknisi controller. Kita ketik perintah. Kita hapus. Public function index. Public function index. Dalam kurung simbol dolar nama, kurung kurawal, enter, return simbol dolar nama. Kita buat metode index dengan menangkap data yang dikirim dari root tadi. Akhiri dengan titik koma. Kita buka browser. Kembali dulu ke Visual Studio Code. Kita ketik nama rootnya. Oh, bukan ya. Di sini kita kan belajar menangkap data dari URL. Kita coba masukkan teknisi. Lalu nama kita. Saya coba menggunakan nama saya. Oke, error. Ini mungkin saya lupa menambahkan controller HTTP. Ctrl S. Kita cek sekali lagi skripnya.
refresh. Nah, teman-teman, tangkap data melalui URL sudah berhasil. Saya coba sekali lagi dengan menggantinya dengan teknisi/alat motor. Oke, teman-teman, sudah jadi. Nah, jadi di sini kita bisa mengirim data apa saja. Jadi kita bisa kirim data apa saja yang ada di sini. Seperti contoh motor tadi, alat motor tadi pada layar data yang kita kirimkan adalah motor. Pada controller kita mereturn data langsung. Jadi data langsung tangkap pada layar. Intinya adalah apapun data yang kita kirimkan pada URL adalah data yang ditangkap pada controller. Sekali lagi, intinya adalah apapun data yang kita kirimkan pada URL adalah data yang ditangkap pada controller. Seperti tampilan depan sini. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan ke cara kedua, menangkap data dari inputan. Setelah tadi kita sudah belajar cara menangkap data dari URL, sekarang kita belajar menangkap data dari inputan menggunakan form metodologi POS. Kita buat 2 buah root baru lagi. Lokasinya ada di root. Kita buat root baru lagi di root web.php. Kita enter. Root baru ini, yang pertama itu formulirnya, yang kedua itu formulir proses. Oke, yang pertama root _2 get dalam kurung titik tanda petik \formulir tutup petik koma tanda petik app tanda petik app http /controllers
Add akhir dengan titik koma. Root berikutnya kita copy saja skripnya. Kita enter dulu, copy skripnya. Kita Ctrl V. Lalu pada bagian get kita ganti dengan post dan tambahkan kata proses dekat formulir. Proses. Di bagian sini kita ganti dengan proses. Akhiri dengan titik koma. Kita ke get dulu, ganti dengan kata post. Jangan lupa Ctrl S. Kemudian pada root formulir atau proses, kita akan menangkap data dari formulir karena ada post. Maka sekarang kita buat metode formulir pada teknisi controller. Pada metode formulir ini kita memanggil view formulir. Jadi sekarang kita buat sebuah view baru nantinya. Teman-teman tunggu sebentar. Kita ke teknisi controllers.php. Kita enter dulu. Kita ketik public function formulir simbol kurung kurung kurawal return view dalam kurung tanda petik formulir. Nantinya kita akan buat view baru. Akhiri dengan titik koma.
Oke, kita buat view baru dengan nama formulir.blade.php. View tambah file formulir.blade.php. Oke teman-teman, dalam keadaan kosong. Tanda seru, tambahkan file HTML-nya. Oke. Di bagian bawah, ketik script, buka siku, form action sama dengan tanda petik 2 formulir /formulir. /proses tekno input type hidden name sama dengan tanda petik 2 token value sama dengan buka siku /php echo csrf token _token tanda tanya
tutup siku, dan di bawahnya kita tambahkan nama. Titik 2, buka siku input, type, sama dengan tanda petik 2, teks, name sama dengan tanda petik 2 lagi, nama, di bawah ini variabel alamat, type, text name sama dengan alamat, BR untuk enter, input, type, sama dengan submit, value, sama dengan simpan. Enter, akhir dengan form. Buka siku \form. Kita ke teknisi montir controller. Mohon maaf teman-teman, seharusnya ke teknisi controller. Kemudian kita buatkan fungsi baru. Public function process. Public function process request. Di bawah simbol $, nama sama dengan request, garis datar tutup siku input,
dalam kurung nama, titik koma, di bagian bawahnya variabel alamat sama dengan simbol $request garis datar tutup siku input. Input dalam kurung tanda petik 1 alamat, akhiri dengan titik koma. Di bawahnya return. Nama titik 2. Nama titik alamat koma alamat titik koma jangan lupa kita ganti HTTP di atas dengan huruf kecil. Nah, untuk menangkap data yang dikirim dari formulir, kita bisa menangkap datanya dengan mendeklarasikan request. Jadi, pada saat formulir.blade.php, kita klik simpan, maka dia akan menjalankan root formulir atau proses yang mana dia akan mengirim variabel nama dan alamat dalam root proses yang sudah menggunakan POS, dan dia menjalankan metode proses di controller teknisi controller. Nah, ini dia. Kita buka di teknisi controller, dia jalankan teknisi controller karena pada web.php adalah POS. Berarti ia harus menangkap request dengan mendeklarasikan request tadi pada parameter metode proses dan dijalankan dengan menulis nama variabel tempat. Kita menyimpan data-data yang dikirim dari form ke dalam satu buah variabel. Pada contohnya, ini datanya disimpan di variabel request. Jadi ketika tombol submit diklik, maka ia mengirim nama dan alamat yang disimpan di dalam sebuah variabel yang bernama request. Baru kemudian datanya dipecah-pecahkan dengan menuliskan fungsi input. Ini di formulir.blade.php.
Jadi nama yang ditangkap pada root web.php itu kita simpan dalam variabel nama. Kemudian alamat kita simpan pada variabel alamat. Dalam fungsi inputnya kita tuliskan data apa yang kita ambil sesuai dengan nama form masing-masing. Nama dan alamat harus sesuai pada formulir .blade.php. Nah, ini pada teknisi controller. Ini di bagian requestnya, kita merequest. Yang nantinya pada formulirnya pada saat kita submit, maka akan menyimpan variabel request tadi, maka akan mengirim nama dan alamat yang disimpan. Ini input tadi. Harus sesuai dengan nama form masing-masing. Ini di formulir .blade.php. Pada formulir .blade.php dan teknisi controller.php, variabel alamat disimpan pada alamat. Input nantinya variabel nama disimpan di nama dan alamat pada nama. Jadi pastikan skripnya benar, teman-teman. Kita save all. Kita ke teknisi untuk memastikan skripnya. Kita coba jalankan di Google Chrome. Kita lihat nama rootnya formulir. Kita ketik formulir. Formulir. Lalu kita jalankan. Oke, di sini saya coba memasukkan nama saya. Feni Grisma Kupang, alamat Kupang. Lalu submit atau simpan. Page expire. Ini kemungkinan saya salah skrip pada hidden untuk menyembunyikan dari CSRF. Saya coba browsing dulu.
Di sini bisa diproses caranya. Setiap kali kita membuat form HTML pada aplikasi kita harus menyertakan sebuah high dan input CSRF token dengan nama field underscore token untuk menambah high dan input. Kemungkinan saya lupa menambahkan token. Kalau terjadi pada salah satu halaman yang memiliki form, misalnya kita memiliki form seperti bawah ini pada satu halaman pada aplikasi. Ini karena Laravel memeriksa CSRF. Kita ke Visual Studio Code. Di bagian sini saya coba tambahkan underscore token pada fieldnya. Saya coba merefresh lagi.